Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya. Nama saya Nurul Ineti Hidayat. Aduh, belakangnya medok ya. Nama saya Nurul ya. Di sini insya Allah saya akan gak mau mandu sih. Ini sekadar untuk memantik saja gitu. Di sini kita akan perkenalkan dua narasumber kita. Kalau misalkan teman-teman ngeliat poster kan udah tahu ya, di sini belakang kita ada Kak TB, Kak Tu Bagus Wijaya, ya, sebagai founder parfum gue. Tepuk tangannya mana? Nah, satu lagi Kak Iza Ajrina, ya, sebagai pemain film Duka Dalam Cinta, Ketika Mas Gagap Pergi, dan sinetron Kun Fayakun, ya. Kasih tepuk tangannya lagi dong. Oke, di sini saya akan sedikit membacakan profil kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama ya dari Kak Tu Bagus Wijaya, SEMMBA. Benar ya Kak? Betul, betul. Ya, jadi beliau ini lahir di 17 Agustus 1988. Masya Allah, jadi pas lagi masa kemerdekaan langsung brojol gitu ya. Berarti pas itu memang cuman memang beda tahun aja. Beda tahun. Cuma memang momennya momen Agustusan ya, gitu ya benar. Kak. Nah, beliau ini adalah pendidikannya di S1 Manajemen STIE Kridatama Bandung. Terus di MMBA Property di ITB, terus Diploma of Perfumery of France di Prancis, Kak. Yes, wah keren banget. Terus Diploma of Perfumery at CEO Manchester, Inggris. Wah, keren banget. Terus Diploma of Perfumery at United Kingdom di UK. UK, keren banget. Terus pengalaman pekerjaannya itu CEO Priayi Group, ya. Terus perfumer at 4 companies, terus director at Avana Indonesia, President of Avana Tation, Ketua Departemen Permodalan DPP FKP Indonesia, dan SC President of Indonesia Marketing Association, ya. Terus achievementnya itu Industri Kreatif Terbaik 2015 dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat. Wow, keren banget ya. Terus Industri Kreatif Terbaik 2015 dari Gubernur Jawa Barat. 4 besar. Kak Aher itu. Iya, Kak Aher ya. Iya, Masya Allah ya. Terus selanjutnya, aduh hilang lagi nih ya. 4 besar UKM inovatif terbaik dan satu-satunya termuda se-Indonesia dari Menteri UMKM dan Koperasi 2015. Nah, yang terakhir, Wirausaha Baru Terbaik 2016 dari Gubernur Jawa Barat. Kasih tepuk tangannya dong. Wih. Jadi kalau misalnya kita baca dari profilnya, kira-kira beliau ini apa ya? Pengusaha. Nah, pengusaha ya. Ada yang tahu nggak apa ya, beliau itu punya usaha apa? Parfum. Udah tahu nih Bang? Udah ya. Udah tahu ya. Oke. Kayaknya liatin live streaming waktu itu kali. Oh ya, mungkin. Dari kasih apa ya waktu itu ya? Habib Ali ya kalau nggak salah. Terus moto beliau itu adalah ya, saya adalah kita, keteladanan. Kita itu ada singkatannya ternyata. Keteladanan, ikhlas, dan tawakal. Terus respect adalah kunci mengelola bisnis, dan kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari respect. Wah, keren banget. Terus kesukaan dia nih ya, I love perfume, books, music, technology, charity, and business. Keren banget. Kalau misalkan nanti mau nanya-nanya sama beliau, boleh nanti ada sesi tanya jawab ya Kak ya. Sip. Oke, lanjut untuk pemateri kedua kita, yaitu ada artis. Siapa yang pernah lihat Kak Iza Ajrina di TV atau di bioskop? Yang pernah nonton film Duka Dalam Cinta sama Kak Hama Said, ya Kak? Ada juga Mas Gagap Pergi, sama satu lagi Kun Fayakun di Antv sebagai Bilqis, ya. Jadi tahu nggak? Iya. Oke. Jadi Kak Iza Ajrina ini lahir 11 Juni 1994 dan ternyata singkat sekali ya profilnya. Nggak apa-apa, mungkin nanti bisa ini ya. Nanti bisa tanya lebih dalam lagi. Dan beliau adalah salah satu lulusan Universitas Erlangga Fakultas Science and Technology. Wow, tepuk tangannya dong. Oke. Sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, mungkin kita jangan pakai diskusi kali ya. Kalau diskusi itu kesannya berat banget. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol barokah, berfaedah gitu kan. Atau bahasanya teman bicara gitu ya. Anak sastra banget. Oke, kita lanjut ke untuk pertama ya, saya akan tanya ke Kak Bang TB. Saya panggil Bang TB aja kali ya.
Panggilan saya TW. TW. Iya. TW, itu bagus Wijaya. Oke, Bang TW. Oke, Bang TW ya, Bang. Kan Bang TW ini sebagai pengusaha. Ya, pengusaha. Insya Allah memang sudah menjadi pengusaha ya sebenarnya. Bang TW ini sebagai pengusaha parfum. Kalau teman-teman tahu itu namanya parfum gue. Coba dibuka Instagramnya. Terus cari di Instagram parfum gue. Itu beliau ada foundernya. Bang, apa sih kenapa Bang TB ini lebih memilih karirnya untuk terfokus di bidang usaha, terutama usaha parfum, karena di Indonesia itu nggak banyak loh yang punya bisnis parfum gitu. Mungkin Bang Tewe bisa sharing ke teman-teman. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bener puasa berarti ya. Saya percaya berarti pada puasa. Jawaban salamnya lemes banget ya. Saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru PKS muda nih, baru kerasa nih. Ya alhamdulillah, sebetulnya karir pertama saya itu di industri musik sebenarnya. Kalau kawan-kawan pernah tahun 2008 lihat Indonesian Idol, saya pernah di situ. Terus saya bikin band, rilis tahun 2010 sampai 2012, tapi band saya bubar. Mungkin kalau pernah lihat dulu Facebooker awal-awal ya di Antv itu sering di situ. Terus bubar band saya, tapi saya ngeluarin parfum waktu itu. Jadi souvenir saya ini bukan t-shirt, bukan CD doang gitu ya, tapi ada parfumnya itu atas nama band saya gitu. Jadi band saya bubar, tapi masih banyak ditanya parfumnya gitu. Ya, jadi malah parfumnya yang laku ya daripada band saya gitu. Nah, lama kelamaan saya ada peluang bisnis di situ ya. Dulu awalnya itu ketemu Ekomando yang PH-nya Mas Eko Patrio ya. Terus beliau ngorder parfum lah. Ceritanya singkatnya gitu, ngorder parfum tapi pengen beda. Nah, akhirnya saya terima. Sekarang saya orang marketing, terus oke, bisa, pengen yang unik. Dan banyak selebritis yang udah ya produksi parfum namanya sendiri, tapi ya hanya labeling nama aja, bener nggak? Nah, terus saya tanya ke kakak saya, memang married sama orang Prancis. Terus saya tanya di situ ada parfum apa yang unik. Di situ ada DNA parfum. Pernah dengar DNA parfum? Tapi itu beneran diambil DNA, bener nggak? Kalau dibawa ke Indonesia kayaknya rumit banget gitu ya, pro kontra gitu kan. Akhirnya saya salah satu manajemen inovasi adalah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu juga manajemen inovasi. Itu legal, secara manajemen dianggap inovasi. Tapi betul-betul harus mengedepankan unique selling point. Jadi keunikannya tetap dijaga gitu. Yaitu saya adaptasi itu menjadi lebih ke psikologis part. Jadi saya based on nama lengkap gitu ya, birthday gitu, tanggal lahir, golongan darah sama gender. Tetap ada unsur darahnya, tapi hanya blood of type-nya aja yang diambil, golongan darahnya doang. Terus dulu namanya Icon Parfum karena tujuannya buat produksi buat artis pakai nama gitu. Mas Eko nggak jadi, parfumnya udah sampelnya udah jadi nih. Terus gagal produksi, nggak jadi gitu proyeknya karena Mas Eko kepilih lagi jadi anggota dewan. Terus ada film Lupus waktu itu, terbengkalai aja. Tapi 90% karyawan komando itu pesen parfum berdasarkan data dirinya. Saya kan ini big potential gitu ya. 90% karyawan Indonesia, saya bikin Indonesia 360 juta. Kalau 90% lumayan banget ya, banget lah lumayannya, bukan lumayan, itu banget besar gitu. Market size-nya besar banget. Disitulah saya munculin ide untuk menamai parfum itu menjadi parfum gue. Itu juga nggak sengaja. Jadi saya lagi nyariin nama merek gitu, apa ya yang gue banget gitu. Tadi ngomong apa gue gitu. Itu gue, ini parfum gue ya. Saya cek ke Haki, mereknya aman, saya daftarin langsung. Terus teknologi saya juga saya daftarin Hakinya. Terus ternyata karunia Allah ya, itu ternyata belum ada di dunia. Jadi saya beruntung sekali. Pertama di dunia ya. Jadi saya beruntung sekali memegang lisensi hak paten teknologi parfum karakter manusia untuk seluruh dunia gitu. Jadi amazing lah. Tepuk tangannya mana dong? Keren banget ya. Nggak pernah nyangka gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, parfum gue ini adalah salah satu parfum unik gitu. Karena apa? Karena parfum gue ini adalah parfum yang sesuai dengan karakter kita gitu. Misalkan tadi kan dari blood ya, dari darah gitu kan. Misalkan tipe kita golongan darahnya A gitu kan. Nanti bisa bisa bahasanya apa ya?
diteliti gitu. Jadi di parfum gue ini teknologinya itu memang ada dokter khusus parfum gitu. Jadi kamu nyebutin tanggal lahir ya Mas ya, tanggal lahir, bulan sama tahunnya, ya nggak? Nama lengkap, tanggal lahir sama tipe tahun lahir ya, golongan darah. Golongan darah. Nah nanti itu diteliti oleh dokter parfum dan itu pun ditelitinya pun pake di lab aplikasi. gitu, pakai aplikasi. Jadi ada teknologi risetnya. Ya, jadi itu, saya bikin teknologi risetnya. Jadi itu otomatis di research oleh teknologi berbentuk aplikasi ya. Iya. Dan jadi, ini keren banget. Jadi begitu kalian input nama, tanggal lahir itu langsung di sistem kami membaca data itu dan menerjemahkan karakter kepribadian kita. Misalnya Anda seorang yang communication gitu ya, komunikatif, mungkin pede, extrovert, introvert gitu kali ya. Ya, kemudian setelah jadi karakter kepribadian itu diterjemahkan menjadi formulasi wewangian. Jadi setiap orang punya wanginya masing-masing. Kita udah 700.000 lebih produksi ya. Berarti kita sudah menemukan 700.000 lebih wewangian baru yang sesuai karakter masing-masing. Wah, keren banget, tepuk tangannya mana ya. 700.000 lebih macam wewangian baru ya yang belum ada di Indonesia, di dunia bahkan ya. Itu keren banget. Mungkin misalkan kalian yang biasanya aroma-aroma bawang gitu kan, kalau misalkan pesen ke parfum gue langsung aromanya berubah gitu. Jadi aroma terbaru yang belum pernah kalian cium gitu kan. Karena pasti kalau kita nyium orang itu kan ya nggak ya campur aduk ya, mau bawa bawang, bawa jengkol, bawa petai gitu kan. Ini kalau misalkan pakai parfum gue langsung wanginya beda gitu. Bahkan mungkin kalau bisa kita lewat depan warung bakso kan suka ada bau-bau kuah bakso tuh, langsung kalah tuh bau bakso sama parfum gue ya. Mungkin nanti boleh saya di belakang layar kita ini ya Bang ya. Saya nyiapin hadiah loh parfum gue. Oh gitu, ada hadiahnya juga. Iya. Oke, nanti hadiahnya bagi siapa yang bertanya atau siapa yang mau ditanya nih? Bebas ya, ini bulan ya? Ramadan harus banyak berbagi, bener nggak? Siap, keren banget. Jadi siap-siap kalian. Oke, jadi kesepakatan ya. Nanti siapa yang bertanya, boleh ya. Untuk sesi ini, untuk khusus 3 penanya, berapa parfum Bang? Masing-masing 1 parfum. Masing-masing 1 parfum. Tapi inden ya 1 hari kerja. Soalnya kita harus meriset dulu, kemudian besok baru kita kirim ke sini. Oh gitu, jadi saya putuskan sebagai moderator, jadi hanya 3 orang penanya yang akan mendapatkan parfum gue. Kalau kalian tahu berapa sih harga parfum gue? Itu harganya tuh yang saya tahu itu harga sampai 700 gitu kan. Saya 700 bayar kosan daripada ini ya buat beli parfum gitu kan. Jadi lumayan kalau misalkan dapat gratis cuma modal nanya. Ya nanya tuh disiapin pertanyaan ya. Oke, langsung lanjut ya. Keren banget. Tepuk tangan dong buat KTW ya. Oke, langsung ke Kak Iza Ajrina. Waduh, Masya Allah, gimana cantiknya di depan ini. Cantikan siapa sama saya? Pasti cantikan Kak Iza ya, Masya Allah, auranya itu udah ini ya, melebar kemana-mana gitu kan. Yang jomblo tuh kayak pengen halalin gitu. Ya. Yeah. Bercanda ya Kak ya. Maklum ini tuntutan pekerjaan harus lucu gitu kan, daripada garing gitu. Oke, Kak Iza Ajrina. Jadi Kak Iza Ajrina itu sebagai kalau bisa dibilang salah satu artis pendatang baru di dunia persinetronan gitu kan, di dunia perfilman gitu kan. Kalau misalkan tadi saya baca bukan di Lambe Turah ya, saya baca di Republika gitu kan. Jadi Kak Iza ini adalah di situ diceritakan Kak Iza itu pernah punya rencana untuk S2 di Jepang. Benar. Ya di situ, tapi Kak Iza menunda karena memang Kak Iza itu lewat itu lagi ikut casting masuk untuk film Ketika Mas Gaga Pergi kalau nggak salah. Nah, coba Kak Iza ceritain dong kenapa sih alasannya kok pengen fokus di dunia perfilman, persinetronan, maksudnya dunia acting gitu kan. Karena kan di situ basic Kak Iza sendiri itu sebagai science and technology gitu kan. Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman yang ada di sini. Jadi memang saya sebelumnya nggak pernah punya cita-cita jadi acting. Cuman pada tahun 2016 itu pertama kalinya saya ikutan main film, dan di situ saya menemukan hobi. Saya bisa dibilang hobi ya sampai sekarang juga. Hobi yang sebelumnya saya nggak pernah ngira saya bisa gitu loh. Jadi memang betul saya basicnya adalah scientist. Keluarga itu semua dokter, orang tua, kakak adik semua dokter. Dan saya kebetulan tidak cukup pintar sepertinya untuk masuk fakultas kedokteran. Akhirnya saya masuk di biologi. Setelah lulus di biologi saya sempat kerjanya macam-macam. Sempat jadi peneliti di salah satu perusahaan. Pernah juga jadi petugas quality control. Pernah juga jadi kerja di bank. Pernah juga namanya juga gimana ya? Semuanya dicobain. Semuanya dicoba. Baru lulus jadi masih menggebu-gebu. Pengen nyoba semuanya gitu kan.
Terus pada akhirnya saya waktu itu mau ikut S2 tapi nggak jadi. Terus sekarang bisnis juga kan, bisnis ada peternakan susu kambing Etawa, terus ada juga perkebunan durian. Itu sebenarnya punya orang tua sih, cuman nggak ada yang ngurus, jadi saya ngurus gitu kan. Terus ada juga bisnis makanan kecil-kecilan. Tapi itu semua sebelum saya ikutan casting. Dan waktu itu benar-benar nggak nyangka kalau dilihat sekarang ya, dalam waktu berapa tahun itu saya dari lulus sampai sekarang itu tuh kayak udah banyak banget yang saya lakukan. Bahkan saya pernah terjun di politik, kemarin saya nyalek. Jadi tuh kayak kemana-mana gitu loh. Udah PKS, tepuk tangannya mana dong? Caleg PKS, caleg PKS. Caleg PKS ya, Kak Iza. Dari PKS Muda Surabaya. Saya kapan dilamar PKS tuh? Langsung hubungi Ustaz Sohibul ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kemana-mana. Sempat ke sains, ke perbankan, ke sosial, ke politik, akhirnya terjun ke acting gitu. Dan itu semua saya nggak pernah merencanakan, tapi setiap langkah yang saya lalui itu saya enjoy gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang pun saya memandang sekarang di dunia acting ini juga bukan sesuatu yang harus saya kejar, harus saya buru, saya obsesi banget untuk jadi artis atau apa. Cuman jujur saya memang suka acting, saya suka berakting di depan kamera gitu. Jadinya selain harus selektif ya di dunia entertainment kayak gini kan, bisa dibilang dunianya agak abu-abu ya. Kadang ada yang baik, ada yang enggak. Pinter-pinternya kita memilih menempatkan diri. Saya juga nggak yakin saya ini 100% baik kalau di tengah orang-orang yang nggak baik gitu loh. Jadi sebisa mungkin saya membatasi diri dan menyeleksi tawaran yang masuk gitu.